وأن يهدينا برضا بركة الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih di surat Al-Ghasyiyah ya. Kelawasan perenya. Jadi kada ingat lagi. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 kalau enggak salah. Baru situ. Ya, betul ya. Ya. Kita bil barokah, kita baca dari awal aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر. Nah, ini ada yang sin, ada yang sod. Bimusaitir, ada bimusaitir. Nah, kalau kita Imam Hafaz ya, yang kita baca Imam Hafaz ini itu kholisoh, murni ke sod. Karena di dalam pembacaan ini kalimat seperti ini tuh ada yang bastoh atau bimusaitirun, atau ada seperti ini bimusaitir. Jadi dalam pemahaman tajwid ada 3 yang kalimatnya sama seperti ini. Ada yang disebutnya murni harus ke sin, ada yang boleh ke sod, boleh ke sin, ada yang sod saja tidak perlu ke sin gitu. Seperti lafaz bastoh banyak terdapat di dalam ayat-ayat Quran. Itu kalimat bastoh itu dalam mazhab Hafaz, Imam Hafaz itu lebih kepada sin. Makanya kalau kita menemukan kalimat bastoh itu sin, padahal itu ada sod juga, tapi ini khulasohnya ke sin, bastoh gitu. Nah, kalau di dalam kalimat yang kedua ada musaitirun. Kalau kalimat musaitirun itu boleh 2 cara, boleh ke sod, boleh ke sin. Bimusaitiruna, bimusaitiruna, boleh ke sod. Nah, kalau di dalam ayat bimusaitirin ini khulasohnya ke sod. Kalau Imam Hafaz ya, Imam Hafaz. Lain karena Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Kumbul, Duri, Susi itu biasanya ke sin gitu. Maka kalau kita baca ini ke sod saja karena kita bacanya adalah Imam Hafaz. Jadi bimusaitir, bimusaitir, bukan bimusaitir. Kalau saitir sin. Dan ini sod, so, sa, beda. Di lidah memang, tapi beda makom. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali pertemukan kita guna melanjutkan aktivitas pengajian setelah sekian lama berpisah. Berpisah berapa bulan ya? 3 bulan apa? 3 bulan tidak pernah bersua bertemu di pengajian, tapi hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kembali. Mudah-mudahan barokah dari kumpul kita, berkah daripada berjamaah, berkah pengajian, Allah angkat corona dari negeri kita. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'at sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan
tafsiran daripada surat Al-Ghasyiyah. Ini belum selesai, tinggal sedikit lagi sebetulnya. Tapi karena libur, jadi 3 bulan pembahasan nih. 3 bulan ya. Sebagaimana yang telah disebutkan di bulan-bulan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kedudukan orang-orang yang mukmin dengan yang tidak. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-17 ini Allah akan menerangkan kepada kita anjuran untuk memperhatikan alam sekitar. Jadi di alam sekitar ini disuruh oleh Allah perhatiin, karena di dalamnya banyak hikmah yang harus kita ambil. Makanya Allah memulai daripada kalimat ayat ini memakai kalimat pertanyaan, istinaf. Istinafnya bukan hanya sekali, mukarrar lagi, berbulak-balik, berulang-ulang. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Afala yanzuruna, apakah kalian tidak memperhatikan, ilal ibil, pada onta, kaifa khuliqat, bagaimana itu onta diciptakan, wa ilas samai, wawu harap atap dikaitkan kepada afala yanzuru, artinya afala yanzuruna, apakah kalian tidak memperhatikan, ilas samai, ke langit, kaifa rufi'at, bagaimana itu langit ditinggikan, wa ilal jibari, wawunya harap atap dikaitkan kepada afala yanzuruna, apakah kalian tidak memperhatikan pula, ilal jibal, pada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana itu gunung ditinggikan, wa ilal ardi, ay afala yanzuruna, apakah kalian tidak memperhatikan pula, ilal ardi, pada bumi, kaifa sutihat, bagaimana itu bumi dihamparkan. Dibulak-balik oleh Allah nih kalimatnya, supaya menjadikan kepada kita ini pelajaran. Bahkan coba lihat, Allah memulai kalimatnya itu suruh merhatikan ke onta. Kenapa? Karena hikmahnya pertama, ini ayat diturunkan kan di kota Mekah. Berarti yang dituju adalah musyrikin Mekah, kafirnya Mekah pada waktu itu. Jadi orang Mekah, musyrikin Mekah pada waktu itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala merhatiin alam sekitar yang ada di depan mata. Karena mereka ini yang sering atau yang paling hafal di dalam masalah apa yang di depan mata itu adalah onta. Jadi orang musyrikin Mekah itu lebih tahu tentang masalah onta daripada yang lain gitu. Dulu ya. Dulu. Pertamanya begitu. Makanya Allah suruh tuh perhatiin tuh. Begitu dia nunggangin onta, itu kebanyakan dari mereka itu biasanya pergi sendirian tuh. Kebiasaan orang Arab tuh pergi-pergian gitu, menyendiri aja, sebagaimana yang terjadi di diri baginda kita kan, menyendiri gitu. Itu biasanya ke gurun pasir gitu sendirian. Untuk apa? Itu biasanya mencari jati diri ibaratnya. Karena dengan kesendirian nanti akan berpikir. Nah, ketika berpikir itulah Allah memberikan pernyataan itu, afala yang turuna, apakah kalian tidak memperhatikan tuh? Ketika dalam kesendirian engkau itu naik onta, lalu ketika kita ini naik onta, dia naik onta, wa ilas samai kaifa rufi'at, dilihatin ontanya di situ, diciptakan oleh Allah bagaimana, lalu lihatin ke atas, cuman langit. Kemudian lihat kanan kiri, wa ilal jibal, yang ada cuman gunung. Nengok kanan kiri gunung-gunung kan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, begitu nengok ke bawah cuman tanah. Disuruh oleh Allah dipikirkan itu semua. Bahkan Allah menyebutkan kaifa khuliqat, itu onta gimana tuh diciptakan oleh kami, kata Allah. Allah sebutin onta ya, tidak disebutin jerapah, tidak disebutan kuda gitu. Kenapa? Karena yang paling banyak manfaat dari binatang itu onta sebetulnya.
Ini pernah dibahas ya, sampai pernah nanya onta itu tangan punya tangan. Gak perlu kita urang ya, gak perlu, gak usah. Karena banyak manfaatnya itu onta, disuruh oleh Allah pikirin tuh. Lalu pikirkan lagi gunung. Bagaimana Allah meninggikannya itu? Bagaimana Allah menciptakan langit? Yang kita tahu bahwasanya cakrawala yang begitu membentang luar biasa, tidak ada tiang satupun. Disuruh dipikirkan Allah. Lihatin kata Allah. Lalu setelah melihat langit, lihatin gunung. Pikirin itu gunung kata Allah. Bagaimana Allah membuat itu gunung sampai sedemikian kokohnya yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang melihatnya kita seberapa ribu meter ke atas, tapi ternyata pasaknya ke bawah itu lebih 2 kali lipat daripada yang di atas. Kokoh gunung. Karena memang gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pakunya bumi, pakunya dunia. Bukankah di dalam Daqaiqul Akhbar diterangkan, ketika pertama kali Allah ciptakan gunung, bumi, ini bumi itu bergetar aja, nggak mau diam. Begitu sudah nggak mau diam, Allah ciptakan gunung di jihad barat. Ternyata nggak mau diam lagi, Allah ciptakan lagi di sebelah timur. Nggak mau diam juga, Allah ciptakan lagi akhirnya di utara. Nggak mau diam juga, akhirnya yang terakhir diciptakan lagi di sebelah selatan. Jihad 4 Allah ciptakan gunung, barulah diam tuh bumi. Pakunya nih, lantaran ada gunung. Sekarang gunungnya dikeruk-keruk lagi nih. Gunungnya dihabisin lagi. Nanti buminya ya goyang-goyang lagi tuh. Jangan salahkan bumi kalau goyang-goyang lagi lah, gunungnya aja dihabisin. Karena memang ini pakunya. Pakunya kan. Sampai para malaikat itu kagum ketika Allah ciptakan gunung itu begitu hebat. Bumi yang begitu goyang sudah diciptakan gunung jadi diam. Kagum karena malaikat. Ya Allah, hebat bener Ikam menciptakan ini gunung sampai bumi yang begitu dahsyat bergoyang, berdiam sekarang. Adakah yang lebih hebat dari ini? Ada, kata Allah. Apa? Besi. Ternyata gunung yang sedemikian hebat masih ada yang lebih hebat, besi. Dan itu kebukti ya. Ketika Allah ciptakan besi kan sekarang gunung habis tuh lantaran besi itu. Kalau bukan besi yang ngeruk, nggak bisa. Kita bisa mengeruk, tapi kan kita pun perantaraannya besi-besi juga kan, pakai linggis, kan besi-besi juga tuh. Kagum malaikat melihat besi hebat. Kata malaikat, ya Allah, ada lagi kah yang lebih hebat dari besi? Ada. Apa? Api. Ciptakan oleh Allah api, lebih hebat lagi dari besi. Besi yang sedemikian kerasnya masuk ke dalam api, lah kayak bubur pak, leleh sudah. Kagum malaikat, kata malaikat, ya Allah, ada lagi kah yang lebih hebat? Ada. Apa? Air. Air lebih hebat lagi daripada api. Dahsyat api, lagi berkobar, asik dia, melahap kemana-mana, datang air, habis. Kagum malaikat tuh. Kata malaikat, ya Allah, ada lagi kah yang lebih hebat daripada air? Ada. Apa? Angin. Angin lebih hebat lagi. Itu lautan yang sedemikian luas kan, terombang-ambing tuh, lantaran apa? Angin tuh. Kalau nggak ada angin, diam aja tuh. Angin aja berhembus, gelombangnya pun sampai berapa meter tuh. Hebat, dahsyat, luar biasa. Kata malaikat, ya Allah, ada lagi kah yang lebih hebat daripada semua itu? Ada, kata Allah. Apa? Manusia. Manusia lebih hebat ternyata daripada itu. Kenapa? Lo lihat saja sekarang buktinya. Besi yang sedemikian kerasnya oleh manusia dibikin jadi bubur kan? Dilembek-lembek dibikin jadi gelas, dilembek-lembek dibikin jadi, nah ini besi. Hebat, luar biasa. Api yang panas sekalipun oleh manusia dimainkan, masukin ke mulut sembur, jadi debus. Kelakuan manusia tuh, dimain-mainkan tuh api, sampai diputar-putar gitu api, luar biasa. Padahal api itu hebatnya daripada besi, tapi oleh manusia dimainkan, bahkan dimasukin ke kertas, disebut korek api. Nggak bisa apa-apa tuh api di dalam, diam aja.
Bahkan bapak-bapak suka mainkan api kan tiap hari. Apa tuh? Rokok. Mainkan api tiap hari itu. Kata api luar biasa piannya. Ulun tunduk dengan piannya. Sedut pagi-pagi itu. Coba balikin sedikit nah. Yang tadinya filter ke sini, coba apinya ke sini. Hebat luar biasa. Angin hebat luar biasa, tapi oleh manusia dimainkan tuh angin. Dimasukin ke ban. Nggak bisa apa-apa tuh angin, diam aja di dalam ban. Besi bisa terbang tuh, kan lantaran angin tuh. Oleh manusia dibikin tuh anginnya tuh. Jadi tunduk bisa menerbangkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita ini sebetulnya bisa lebih hebat dari itu. Makanya itu adalah penggunaan untuk kita. Kata Allah, ayo perhatiin tuh. Perhatikan sekat, perhatikan gunung, perhatikan langit, perhatikan ini bumi. Bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita ini supaya berpikir dengan alam sekitar, lalu Allah perintahkan kepada junjungan kita untuk mengingatkan kita nih. Utamanya kita lah. Memang pada awalnya untuk mengingatkan kaum kafirin. Kata Allah, fadzakir. Ingatkanlah oleh engkau ya Muhammad kepada mereka itu. Fadzakirnya apa? Nikmallah. Tentang nikmat-nikmat Allah dan juga tunjukkan kepada jalan tauhid. Disuruh baginda Rasul untuk memperingatkan mereka tuh. Karena selama ini mereka telah mempergunakan ontak. Selama ini sering melihat gunung. Selama ini sering menghadap ke langit. Selama ini dia hidup di bumi tapi tidak pernah iman ke Allah. Sekarang kata Allah, fadzakir, ingetin tuh. Udah lama diam di Samarinda tapi nggak pernah kenal dengan masjid gitu. Nah ini fadzakir nih. Ingati. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau ya Muhammad mudzakir, yang diberi untuk peringatan. Nah ini sekaligus baginda Rasul diberikan tugas oleh Allah. Kata Allah, ingetin tuh. Karena memang engkau itu tugasnya yaitu. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada untuk engkau ya Muhammad alaihim terhadap orang-orang yang kafir bimusaitir, punya kekuasaan. Artinya tidak perlu memaksa. Baginda Rasul disuruh oleh Allah hanya fadzakir saja. Ngingetin aja. Jangan dipaksa kata Allah. Bahkan kalau seandainya baginda Rasul memaksa orang kafir supaya masuk mukmin, ini dibantah oleh Allah. Kata Allah dalam ayat yang lain disebutkan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa, kata Allah, jikalau Allah mau, walau syaa rabbuk, jikalau Tuhan engkau mau, la amana man fil ardi jami'a, pasti semua orang akan menjadi iman seluruhnya. Kalau Allah berkehendak mau bisa. Tapi kenapa tidak semuanya jadi iman gitu? Karena Allah mau menguji kita. Makanya kata Allah, fa anta tukrihun nas, apakah engkau akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minun, sampai mereka jadi iman? Enggak. Gitu. Karena tugas Rasul itu hanya menyampaikan risalah. Tidak ada mesti harus dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Nah, ini ayat kalau dipakai oleh kita, mungkin kita ini akan punya pemahaman seperti itu. Tapi harus dikaji oleh kita. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turun ayat perang. Ya. Jadi baginda Rasul tidak diperkenankan oleh Allah untuk memaksa mereka supaya jadi iman. Itu sebelum ayat perang. Tapi ketika turun ayat perang, oh, bukan hanya dipaksa. Bukan hanya dipaksa tuh. Dalam surat Al-Hajj ayat 39 kan? Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk perang.
Bi annahum zulimu, karena mereka orang mukmin itu zalimi. Tapi syaratnya itu tadi itu. Dibolehkan kita berperang melawan itu kalau seandainya dizalimi. Coba kita bisa paham. Ayat ini turun, ayat perang ini turun setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah kan? Apakah baginda Rasul ketika waktu di Mekah itu perang? Tidak. Tidak pernah terjadi peperangan ketika Rasulullah di Mekah. Berapa tahun tuh? 10 tahun kan? 10 tahun di kota Mekah, diintimidasi, diembargo, ditindas, dibunuh, diteror, teror bom. Bomnya pun bom buku, bom molotov, wah pokoknya macam-macam dah. Tapi Rasulullah sabar aja. Sahabat dibunuh, diam aja, gak usah. Kenapa baginda Rasul tidak melawan? Karena tidak ada perintah. Tapi ketika baginda Rasul sudah pindah ke Madinah, baru turun ayat perang. Untuk apa? Allah memberikan pesan moral kepada kita bahwa adanya peperangan itu sebetulnya untuk mencari perdamaian. Bukan untuk saling bunuh sebetulnya. Walaupun perang itu saling bunuh, tapi kunci daripada peperangan itu untuk mencari perdamaian. Lain halnya kalau perang sekarang kan. Kalau perang sekarang bukan perdamaian. Yang dicari apa? Kekayaan alam. Kalau perang sekarang, yang dituju itu sebetulnya itu. Coba kalau seandainya damai, nggak pasti harus perang. Gitu. Jadi supaya mereka ini berhenti untuk mendolimi kita, supaya berhenti dia itu menjadikan orangnya menjadi kufur, maka perang inilah salah satu jalannya. Karena tidak ada lagi solusi. Berarti kalau masih ada solusi keluar daripada peperangan itu, sebetulnya solusi itu yang harus dijalankan. Gitu. Tidak mesti harus perang. Nah, ini pemahaman seperti ini yang perlu diterapkan oleh kita sebetulnya dalam ayat-ayat Allah itu. Memang ada ayat perang, tapi bagaimana pula untuk memahami ini? Gitu. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika waktu di Makkah, lasta alaihim bimusaitir, kata Allah, engkau tidak ada kekuasaan untuk memaksa mereka. Artinya tidak disuruh Rasulullah untuk memaksa, apalagi sampai perang. Tapi ketika setelah ayat ini turun, ayat perang turun, baru tuh dimulai perang. Dan itu tujuannya untuk perdamaian. Ketika sudah tunduk, sudah selesai gitu. Bahkan Rasulullah ketika mau perang kan berpesan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang sudah menyerah. Karena itu salah satu aturan di dalam perang. Padahal perang itu saling bunuh. Tapi ada Rasulullah tidak memperkenankan membunuh. Tapi perang sekarang, bukan hanya orang yang melawannya kan, yang nggak melawan pun kena juga imbasnya. Berarti sekarang ini bukan pencarian perdamaian dalam peperangan, tapi mencari haus darah. Gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Naudzubillah min dzalik sebetulnya. Ya. Seperti kita dulu perang melawan penjajah kan, habis-habisan, berapa juta nyawa para pahlawan. Tapi setelah direbut kemerdekaan, selesai. Nggak ada lagi peperangan. Gitu. Karena kita melawan perang itu lantaran merebut kemerdekaan. Itu. Jadi dipersilahkan perang kalau seandainya solusi tidak ada. Gitu. Gitu. Penjajah 350 tahun tidak mau pula hengkang dari Indonesia. Ya sudah, salah satu jalan yang terakhir perang. Gitu. Perang sudah. Gitu. Itu. Jadi Rasulullah tidak diperkenankan seperti itu. Lalu kata Allah, illa man tawalla wa kafar. Illa ini memang asal kalimatnya itu pengecualian, terkecuali itu. Akan tetapi ulama ahli tafsir menyebutkan illa di sini bermakna lakin. Kenapa bermakna lakin? Sebab di depannya ada korenah, pak fayu'adzibuhullah. Itu adalah satu jawaban. Berarti illa itu bermakna lakin. Kalau illa harusnya kan kecuali orang yang berpaling, harusnya gitu. Tapi kalau lakin tetapi, gitu. Pemaknanya tetapi man tawalla, orang yang berpaling, wa kafaro dan kufur, fayu'adzibuhullah. Nah, ini jawabannya. Maka Allah akan menyiksa dia. Al-adzab al-akbar, dengan siksa yang besar. Jadi Rasulullah tidak diperkenankan memaksa orang kafir. Tapi kalau dia berpaling,
Itu. Kalau dia itu kufur, maka bagian yang akan menyiksanya itu adalah Allah. Ini sebelum ayat perang ya, sebelum ayat perang. Rasulullah tidak diperkenankan melawan, tapi kalau ada orang yang berpaling dari ajakan itu, Allah sendiri yang turun tangan, gitu. Kata Allah, "Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar." Tetapi orang yang berpaling, orang yang kufur, kami siksanya, gitu. Engkau diam aja dulu, gitu. Rasulullah diam aja dulu. Biar kami dulu yang nyiksa itu. Itu adzabal akbar. Adzabal akbar ini berarti adab siksa akhirat maksudnya. Karena adab itu ada akbar, ada asgor kan? Kalau asgor itu adab dunia, siksa dunia itu. Dan itu dibuktikan oleh Allah. Mereka ini yang menentang Rasulullah ini, ya kena adab akhirat, ya kena adab dunia juga. Mana adab dunianya? Padahal adabul asgor ini, pertama diusir. Setelah futuh Mekah kan diusir. Yang kedua diperangi. Kemudian yang ketiga wajib bayar jizyah, bayar upeti. Ini kan disiksa nih. Itu adalah bagian dari siksa dunia. Tapi kalau siksa akhirat lebih dahsyat lagi tuh. Dan ini kalau dilihat dari pemaknaan, memang ini ayat ditujukan kepada orang musyrikin Mekah ya. Tapi kalau dilihat secara pemaknaan, ini ada makna yang tersirat di sini. Secara maknanya itu umum sebetulnya. Umumnya di mana? Kan di dalam ayat Quran itu ada am, ada khos, ada mujmal, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad gitu kan? Itu ayat ada muhkam, ada mutasyabih. Nah, di dalam ayat seperti ini ada semacam ayat-ayat yang menurunkan di dalamnya itu ada mutlak, ada mufham, ada mafhum. Nah, ketika ayatnya ini am, berarti ada yang menunjukkan di situ. Kan salah satu ayat am itu bisa jadi adanya isim mausul. Bisa jadi di dalamnya ada isim nakirah. Bisa jadi ada kalimatnya kalimat idofat. Bisa jadi di dalamnya ada lafaz kullun, jami'un, kafatun. Itu adalah ayat am, umum. Di sini ada yang menunjukkan isim nakirahnya, al-adam. Alif lam tuh. Berarti kalau secara maknawi ini ayat diturunkan kepada orang Mekah yang melawan Rasulullah akan disiksa adabnya. Sekarang orang itu sudah tidak ada. Berarti ayat ini masih bisa berlaku. Untuk siapa? Bagi siapapun yang menentang Rasulullah. Bagi siapapun yang menentang agamanya Allah sampai kiamat pasti akan kena dengan adab ini. Gitu. Siapapun tuh. Yang menentang agama Allah, yang menentang Rasulullah, yang tidak mau percaya dengan adanya agama, tentu ini pun juga sama berlaku tuh hukum ini. Makanya kita dianjurkan kan ketika baca ayat ini kan dijawab tuh wa yu'adzibuhullahul 'adzabal akbar rabbi a'idni min 'adzabik. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau dari siksamu. Lantaran di dalamnya ngandung siksa, ancaman Allah bagi siapapun ini. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, kata Allah, iyabahum, baliknya mereka. Thumma inna alaina, kemudian inna alaina, sesungguhnya kewajiban kami, hisabahum, hisaban mereka. Artinya orang-orang yang tidak percaya dengan Rasulullah, selain mereka itu akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, harus dicamkan oleh kita, harus dicamkan oleh mereka. Sebetulnya mereka balik mau kemana? Pasti baliknya ke Allah gitu. Sementara dia mau balik ke Allah, sedangkan Allah sudah siapin adab. Gitu. Makanya kenapa orang kafir kalau mau mati nggak mau? Lain halnya kalau orang mukmin. Kalau orang mukmin tuh ya siap-siap aja gitu. Tapi kalau orang kafir nggak mau mati itu. Bahkan mereka menginginkan hidupnya itu 1000 tahun. Bahkan sampai sekarang mereka itu meneliti apa yang akan menjadikan panjang umur. Diteliti oleh mereka tuh. Dari faktor makanannya, minumannya disiapin tuh supaya panjang umur. Kenapa? Karena takut mati. Kenapa mereka takut mati? Sebab mereka tahu bahwa matinya mau kemana.
Itu. Makanya ketika orang yang ingkar kubur mati melotot. Betul. Sebab baliknya kemana tuh? Kelihatan. Melotot. Summa inna ilaina iyabahum. Summa kemudian kata Allah. Ini tarkib infisal. Artinya tidak sekonyong-konyong langsung Allah berikan adzabal akbar ya. Tapi ada proses. Ada tartibnya. Dia hidup ingkar, kemudian dia mati balik ke Allah, summa inna alaina hisabahum. Kemudian kewajiban kami untuk menghisab itu. Apa maksudnya di sini? Bukan berarti kewajiban Allah menghisab wajib ya, artinya Allah akan memberikan ancaman itu. Ancaman yang diterapkan tadi itu akan diberikan oleh Allah. Kan kalau sekarang dikasih tahu dulu nah. Dikasih kabar dulu nah bahwa orang yang berpaling dan ingkar itu bagiannya ini loh. Tidak mau percaya juga. Nah, ketika balik baru tuh Allah berikan tuh. Makanya kita minta ke Allah, summa inna alaina hisabahum, itu doa. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang ringan, yang enteng gitu. Bukan berarti nambahin ayat ya. Kalau doa berjawaban ini bukan nambahin ayat, tapi kita ini berdoa ke Allah karena mendengar ayat ini. Bukan berarti nambahin ayat. Makanya kalau seandainya kita dengar ayat-ayat ini dibaca oleh imam, kita baca doa tuh. Tapi pelan, itu pelan, jangan teras. Itu. Rabbi hasibni hisaban yasiro, semua keras-keras bacaannya. Jangan. Pelan aja cukup kita sendiri gitu. Sebagai jawaban doa daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini satu tidak terkena adab yang diberikan oleh Allah, adzab al-akbar tadi, kemudian hisabannya dihisab dengan hisaban yang ringan supaya kita tidak berat gitu. Nah, itulah intinya kita supaya memperlihatkan alam sekitar, karena semua alam sekitar ini diberikan oleh Allah untuk dipikirkan. Itu setelah nanti kita memikirkan alam sekitar, kita tahu berarti ada pemiliknya. Ketika kita tahu pemiliknya itu adalah Allah, kita yakin berarti kita pun milik Allah. Balik kemana? Balik ke Allah. Dan akan kemana? Pasti akan dihisab oleh Allah. Gitu. Itulah intinya kita memperhatikan alam sekitar. Cukup sudah? Jam 7:20. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sebelum ditutup, kiranya ada yang mau ditanyakan? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali surah ini Al-Ghasyiyah surah 88 ayatnya 26. Kalau ditambahkan tuh 88 tambah 26 114. Berarti 114 surah satu Al-Qur'an, 30 juz Al-Qur'an. Kemudian yang pertama disuruh perhatikan adalah unta, nomor 1, baru langit, baru gunung, baru bumi. Berarti unta nomor 1. Deketin. Ya. Deketin lagi. Mic-nya. Deketin lagi mic-nya. Ya. Jadi unta ini nomor 1, unsur pokok, seperti Pancasila ketuhanan nomor 1 kan, baru yang lainnya. Kemudian sahabat Abu Bakar nomor 1, baru begitu ya. Padahal unta ini kecil dibanding langit besar, gunung besar, bumi besar. Kenapa unta nomor 1 gitu? Memang unta ini pasrah kan, pasrah itu Islam. Dan unta ini memang sifat malunya tinggi, dia tidak mau kawin, kecuali sembunyi-sembunyi kawinnya, tidak seperti kambing, ayam dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, kenapa nomor 1 itu unta, nomor 2 langit, nomor 3 gunung, nomor baru bumi? Tafsirnya begitu Pak. Jadi padahal unta ini kan kecil. Jadi pertanyaan saya, kenapa nomor 1 unta? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa unta didahulukan daripada yang lain gitu? Padahal unta kecil ya. Sebab orang Arab musyrik Mekah lebih mengenal unta daripada yang lain gitu. Itu awalnya. Mereka itu lebih paham tentang masalah unta daripada paham Tuhan. Padahal onta itu diciptakan oleh siapa? Tapi mereka itu tidak memperhatikan onta. Mereka makan dagingnya, minum susunya, kemana-mana pakai onta. Lebih kenal dengan onta itu. Bahkan sebelum datang hukum Islam itu, mereka itu sudah membuat hukum dengan onta itu kan. Ada yang saling bunuh kan onta itu. Diatnya itu. Jadi lebih mengenal tentang onta daripada mengenal tentang gunung, langit, dan bumi, dan sebagainya gitu. Maka Allah sebutin onta itu duluan gitu. Karena mereka lebih kenal itu gitu. Ya kan kita pun juga sama, kalau seandainya mau ngasih tahu orang itu, ya tentunya sifat yang ada di orang itu dulu kan dikasih tahu, itu lebih utamanya sebelum yang lain gitu. Nah itu sebetulnya. Cukup sudah, terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.
Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah agar diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan ibadah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudz ma safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alumin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta